Tak terasa sudah memasuki bulan April yang dimana banyak mengeluarkan film-film anime yang seru dan lucu tentunya. Nah, ingat satu pesan dari Mamang, tetaplah putus asa menjadi beban keluarga dan jadi sampah di masyarakat. Inilah rekomendasi anime-anime di bulan April yang akan menemani kalian bersama bulan Ramadan. Gunakan headset, pasang telinga, kita coli lagi. Lanjut. Love All Play. Seperti anime di tetangga sebelah, berkisar pada olahraga klasik, yang dimana sang karakter utama, Ryo Mizushima, sangat menyukai olahraga bulu tangkis. Akan tetapi, di sekolah menengah barunya memiliki sumber daya yang terbatas untuk olahraga bulu tangkis. Jadi inti nama segala kekurangan terboga pelatih, yang akhirnya ia pun harus melatih dirinya sendiri untuk mengikuti kejuaraan antar sekolah. Salah satu turnamen tingkat bawah, Pak Ebiharas, salah satu pelatih paling terkenal di Jepang, mendekati Ryo. Ia memuji kemampuannya dalam bermain bulu tangkis. Lalu dia juga meminta Ryo untuk bergabung dengan klub bulu tangkis di SMA Yokohama Minato Mirai. Nah, dari sinilah perjalanan inspiratif menuju kejuaraan internasional yang sedang naik-naik daunnya dimulai. Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai desu. Di dunia ini, pria tidak lebih dari hewan ternak yang hanya bisa digunakan sebagai batu pijakan oleh wanita, yang dimana menceritakan seorang pemuda pengangguran yang sedang memainkan sebuah game simulasi kencan. Lalu ia pun menyelesaikan game tersebut, dan setelah itu ia mulai berjalan dengan keadaan yang setengah sadar, setengah tidak, artinya mabok. Di sebuah tangga dia terjatuh dan akhirnya pae. Tiba-tiba ia terbangun di tempat asing, di dalam tubuh seorang bocah yang bernama Leon. Karena di dunia itu tidak adil bagi pria dan dia sudah mengetahuinya, ia pun bermodal dengan kemampuan dari kehidupannya dahulu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dia alami. Menceritakan tentang Alvaro, seorang raja Inggris yang bertanding masa yang hidup ribuan tahun lalu, merasa kesepian dan tidak memiliki teman. Kata-kata luar biasa membuat semua orang yang di dekatnya menjadi takut kepadanya. Untuk itu ia memutuskan reinkarnasi dan memulai kehidupan baru, membuat teman bermain dan belajar bersama menjadi orang biasa saja dan menjadi. Namun apa daya ketika takdir berkata lain, disitulah setelah berinkarnasi ternyata berbeda dari yang ia bayangkan, karena semua orang memiliki kemampuan yang lemah daripada orang zamannya dahulu. Bahkan hanya dengan sihir minyak saja ia masih terlalu kuat di dunia barunya. Walaupun begitu, ya sekarang sekolah dia pada sihir dan memiliki seseorang teman di dekatnya, yaitu Irena, dan mencoba menjalani kehidupannya dengan biasa-biasa saja. Perihal kemampuannya yang mulai menyebar, tentu saja banyak orang yang mengincarnya dengan tujuan tertentu, tetapi dia tidak gentar dan tetap berjuang demi mencapai tujuannya sendiri. Sokei Shoujo no Virgin Road. The Last One merupakan sebutan bagi para pengembara yang datang dari dunia yang sangat jauh yang dikenal dengan Jepang. Inti nama yaitu jika pahlawan dipanggil Kaisekai. Tidak ada yang tahu bagaimana atau kenapa mereka meninggalkan rumah mereka. Namun
satu-satunya yang pasti, mantan tak akan pernah kembali ke pelukan kita, apalagi sang pencipta. Yang pasti mereka membawa bencana dan malapetaka. Nah, sang tokoh utama bernama Menno mempunyai tugas untuk memusnahkan mereka yang jatuh ke dunia ini. Sebagai seorang algojo muda cantik seksi, ketika ia bertemu Akari, ia menyadari tidak mungkin untuk memenuhi garis tersebut. Dan Menno pun memutuskan untuk mencari cara mengalahkan keabadian itu. Tentunya Akari dengan senang hati ikut berpetualang. Nah, disinilah dimulai perjalanan mereka berdua. Spy X Family menceritakan seorang agen yang bernama Twilight, yaitu Lloyd Forger, yang mempunyai misi untuk menyusup ke sebuah sekolah elit. Namun misi tersebut diperlukan sebuah syarat, yaitu sudah menikah, mempunyai istri, mempunyai anak, tabungan, dan lain-lain. Lalu ia pun mengadopsi seorang anak yang yatim piatu dan menikah dengan wanita biasa pekerja kantoran, yang ternyata anaknya merupakan seorang expert yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan istrinya adalah sosok psikopat yang mempunyai rasa haus akan darah. Mereka semua pun hidup berdampingan dan menemukan identitas diri mereka masing-masing. Nah, jika kalian penasaran dengan animenya, saksikan yang akan tayang pada 9 April 2022 nanti. Ultraman Season 2. Beberapa tahun telah berlalu sejak peristiwa Ultraman dengan raksasa cahaya yang legendaris bernama Ikari no Kyojin sekarang telah menjadi kenangan, karena diyakini ia kembali ke rumah setelah banyak melawan alien raksasa yang telah menyerbu bumi. Putra Shin Hayata, Shinjiro, tampaknya memiliki kekuatan aneh, dan kemampuan inilah yang mampu membuatnya berubah menjadi Ultraman. Lalu ia pun bertarung dengan alien baru yang menyerang bumi sebagai Ultraman Taro. Lalu metode kata Tate no Yusa no Nariagari Season 2, yang di scan terakhir si Kapten Amerika ini memutuskan untuk melindungi semua orang yang berada di kotanya dan menghentikan bencana yang akan menghancurkan dunia itu. Meskipun dia sudah dibuang mentah-mentah layaknya mantan yang tak berguna yang dibuang ke tong sampah. Dan ia pun mulai membuka hatinya untuk bekerja sama dengan 3 pahlawan lainnya. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak animenya di episode 1 pada tanggal 6 April 2022 nanti. Yusa Yamamasu. Nah, bagaimana jika kalian adalah seorang pahlawan yang sudah menyelamatkan dunia, namun kalian diasingkan oleh manusia itu sendiri? Nah, Kacang Lupa Kulitnya menceritakan di mana seorang pahlawan menyelamatkan dunia karena ia terlalu kuat, ia pun tidak diinginkan di dunia manusia. Lalu dia mencari pekerjaan di kerajaan Raja Iblis yang telah dia kalahkan dan yang perlu dibangun kembali. Angkatan Darat memiliki banyak masalah, terlalu banyak pekerjaan yang di dalamnya adalah masalah keuangan, militer, dan lain-lain. Lalu sang pahlawan Leo mulai membuat segalanya lebih baik dengan menggunakan kekuatannya. Leo bertemu kembali dengan Echidna dan bertanya mengapa menyerbu dunia manusia. Nah, kisah bucin mereka pun dimulai. Itu, marilah kita berdoa dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Terima kasih, sama-sama, jangan tanya. See you di next video selanjutnya.